Di tengah persiapan pemilu 2024 masih tetap fokus dengan penundaan pemilu. Lalu pertanyaannya berikutnya apa? Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden 3 periode. Tidak dipilih langsung oleh rakyat, seumur hidup. Gak ada. Jangan berandai-andai. Gak ada. Iya, nggak ada. Jangan desakan legenda. Nggak ada, nggak. Tolong jangan pakai lagi tunda pemilu 3 periode. Tolong deh, please. Jadi yang bermasalah adalah aspirasi untuk menambah perpanjangan masa jabatan presiden. Itu inkonstitusional dan itu bermasalah. Bagus memang fokus aja mencari calon presiden 2024. Jadi karena itu harus ada di batasan-batasan. Saya konfirmasi kepada presiden. Dia terpikir pun tidak, gitu loh. Untuk memperpanjang, ya kan, terpikir pun tidak. Termasuk menunda pemilu. Iya, menunda pemilu. Itu buat aku itu udah kata kunci, gitu loh. Iya, agar kualitas demokrasi kita meningkat, tidak boleh lagi mendesak-desak 3 periode. Bahwa ini ada rencana sistematis itu iya. Karena ini wacana yang tidak tiba-tiba muncul. Pengunduran pemilu ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita ini. Bahkan menurut saya musibah bagi demokrasi kita begitu. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Masih ingatkah kita di tengah darurat pandemi COVID-19, halayak publik dibuat ramai dengan munculnya wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal 3 periode. Wacana ini menuai berbagai dukungan maupun penolakan dalam ruang diskusi publik, terutama jagat digital. Argumen mereka pun beragam. Mulai dengan inkonstitusionalitas dari jabatan 3 periode, ketakutan akan kembali ke masa Orde Baru tanpa batasan periode jabatan presiden, sampai wacana yang cenderung dipaksakan. Mengingat Indonesia masih terperangkap dalam pandemi COVID-19 saat itu. Namun tidak sedikit juga yang merasa setuju terhadap wacana ini. Kebanyakan dari mereka setuju karena merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Selain itu ada juga yang merasa bahwa keterpilihan kembali Presiden Joko Widodo di periode ketiga dapat mencegah polarisasi ekstrim perpolitikan layaknya yang terjadi pada Pilpres 2019. Padahal Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga yang berwenang menentukan dan menyelenggarakan pemilu, sejatinya sudah memutuskan 14 Februari 2024 sebagai tanggal penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, narasi penundaan pemilu 2024 ini sama halnya dengan memperpanjang masa jabatan presiden dan tidak mengindahkan kerja-kerja KPU. Tahun 2024 merupakan tahun yang sakral bagi sebagian masyarakat. Setidaknya bagi mereka yang berkecimpung di panggung perpolitikan nasional, mata mereka tertuju pada satu momen besar yakni pemilihan umum. Meskipun masih tahun 2022, tidak sedikit partai politik yang menjual gorengan dan manuver lainnya sebagai strategi mereka menghadapi pemilu nanti. Salah satu gorengan yang tengah menjadi konsumsi publik adalah wacana penundaan pemilu yang berbuntut pada perpanjangan masa pemerintahan. Mengenai wacana 3 periode sendiri, Presiden Joko Widodo memang dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan penolakannya terhadap wacana jabatan Presiden 3 periode. Namun narasi ini terus bergulir meski penolakan publik cukup deras. Meskipun Presiden Joko Widodo telah menolak wacana jabatan 3 periode, pihak yang memegang kendali terkait lolos atau tidaknya wacana ini adalah para elit, terutama mereka yang duduk di kursi MPR. Elit-elit yang dimaksud adalah elit partai politik dan elit di dalam lingkaran eksekutif. MPR yang berwenang untuk melakukan amandemen tidak seharusnya menggunakan amandemen untuk politik praktis, mengingat penambahan periode masa jabatan presiden bukan sebuah penambahan substantif. Ramainya wacana masa periode presiden ini juga menghambat adanya suksesi kepemimpinan. Padahal suksesi kepemimpinan secara berkala dengan tertib merupakan salah satu parameter berlangsungnya proses demokrasi.
Ketiadaan suksesi kekuasaan presiden secara berkala dapat membuat pemimpin berkuasa terlalu lama sehingga menghambat proses berjalannya demokrasi. Selain itu, seorang pejabat yang berkuasa terlalu lama dalam satu jabatan akan melihat jabatan tersebut sebagai milik pribadi. Kepentingan publik akan dikesampingkan dan mengutamakan kepentingan pribadi yang menghasilkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya penegakan prinsip pemerintahan prudensial, presiden memiliki peran begitu besar bagi sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Undang-Undang Dasar, pembatasan masa jabatan presiden merupakan suatu upaya yang benar untuk mencegah adanya presiden yang menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power, sehingga hal ini penting untuk dibatasi. Apabila tidak dibatasi, maka akan membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya otoritarianisme pada suatu negara. Oleh karena itu, pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 merubah ketentuan pasal 7 yang awalnya berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dan diubah bunyi pasalnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka periode masa jabatan presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Dengan demikian, seseorang menjabat sebagai presiden sampai 6 periode seperti zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi. Maka sudah pasti pembatasan masa jabatan presiden adalah suatu hal yang penting karena apabila tidak dibatasi, akan membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya otoritarianisme pada suatu negara. Dapat dilihat dari keseluruhan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Hampir seluruhnya menggunakan pembatasan masa jabatan pada calon presiden tiap negara. Kemudian salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 adalah membatasi kekuasaan presiden. Tuntutan tersebut dimanifestasikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen 1999 yang menghasilkan pembatasan periode jabatan presiden. Hal ini dilihat sebagai kemajuan proses demokratisasi di Indonesia. Selain itu, pembatasan periode jabatan presiden dapat menghindari presiden berkuasa selama 31 tahun seperti Presiden Soeharto dan presiden yang dikukuhkan seumur hidup seperti Presiden Soekarno. Perubahan konstitusi demi bertambahnya periode jabatan presiden yang tidak substantif, selain tidak etis juga akan mengkhianati tuntunan reformasi. Intinya, penambahan periode jabatan presiden merupakan kemunduran dalam proses demokratisasi yang sedang berjalan.